Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Karena Pak Tata sudah datang, mari kita mulai. Kita sudah masuk di surah Al-Hasyr, yang berarti pengusiran. Al-Hasyr itu pengusiran. Pada kajian subuh kemarin telah kita antarkan, terutama pada aspek historisnya, yaitu tentang perang Bani Nadir, dan beberapa ayat juga telah kita kaji, tapi kita merojaah lagi. Coba dari ayat pertama ya. Mudah-mudahan pada subuh ini satu paragraf selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu, surah Al-Hasyr ini dimulai dengan sabbaha, yaitu bertasbih. Kapan kita diminta mengucapkan kalimat subhanallah? Kapan kita oleh Allah diminta bertasbih sehingga mengucapkan kalimat subhanallah? Yaitu pada saat ada yang mengagumkan yang di luar akal sehat kita. Jadi kita bertasbih sehingga kita mengucapkan kalimat subhanallah itu pada saat kita meyakini ini di luar akal, yang terjadi ini di luar akal. Kalau bukan karena Allah, mustahil bisa terjadi. Subhanallah itu di dalam Al-Quran pertama kali, coba diingat-ingat, pertama kali digunakan di surat apa? Al-Isra. Catat Al-Isra. Apa itu kalimatnya? Ingat-ingat ya. Subhanalladzi asra, ya. Menggunakan lafaz subhan, mubalaghah ya. Yang jelas dia bukan kata kerja, tapi isim. Bukan fi'il, tapi isim. Setelah Al-Isra, apalagi kalau dibuka dari Al-Fatihah. Setelah Al-Isra,
Ayo ke juz 27 boleh, 26 boleh, 25 boleh, 24 boleh. Nah, kelompok asof. Sebelum asof ada dulu apa? Sebelum asof, ya surat yang kita bahas Al-Hasyr. Sebelum Al-Hasyr ada lagi apa? Al-Hadid. Apa? Subhana atau apa? Sabbaha. Perhatikan, bukan subhana lagi, sabbaha. Subhana isim, sabbaha. Sabbaha apa? Fi'il. Apa di surat apa yang subhana? Isra. Al-Isra. Terus tadi Pak Tata? Bukan. Setelah subhana apa lagi? Sabbaha. Al-Hadid. Terus masa loncat. Al-Hasyr. Al-Hasyr. Terus As-Sof. Ya. Terus apa lagi? Yang subhanallah. Surat apa lagi? Setelah As-Sof, lihat di mushafnya. Al-Jumu'ah. Apa? Yusabbihu. Al-Jumu'ah. Setelah Al-Jumu'ah apa lagi? At-Taghabun. Apa yang At-Taghabun? Yusabbihu lagi. Terakhir satu. Yang subhanallah apa? Apa? Terakhir adalah sabbih al-a'la. Yang ini isim, yang ini fi'il. Ada fi'il madi, mudhari', terakhir amar. Pernah nggak memperhatikan ini? Coba. Pernah nggak itu urut-urutan? Itulah surat-surat yang dimulai dengan bertasbih. Diwiwiti dimulai. Bahasa mana diwiwiti ya? Jawa Tengah. Kayak ada suara Bu Dewi ya. Subhana informasi
setuhuni Allah itu dahsyat, maha suci, mampu menjadikan di luar jangkauan akal, yaitu mengisrokan Nabi Muhammad. Itu di surat Al-Isra. Itu the first informasi awal. Informasi awal. Sekarang sudah tahu bahwa untuk membuat Nabi Muhammad sampai di langit keberapa itu? Langit ketujuh. Itu bukan hal sulit bagi Allah, walaupun dianggap di luar jangkauan akal. Maka bukan hanya orang di bumi, di langit juga bertasbih. Digunakanlah fi'il madi, sabbah, di surah Al-Hadid. Coba punten buka surat Al-Hadidnya dulu. Buka surah Al-Hadidnya. Sabbaha lillahi ma fis samawati, ingat, wal ard. Buka surat Al-Hasyr-nya. Sabbaha dari mana sama, nanti diduga koruptor. Temukan perbedaannya coba. Temukan perbedaan Al-Hadid dengan Al-Hasyr. Nah, di Al-Hadid mausulnya hanya melekat pada as-samawat, yang bertasbih apapun yang ada di langit, tapi tidak apapun pada yang di bumi. Sedangkan di Al-Hasyr ada tambahan ma pada fil ardi, bukan hanya apapun yang ada di langit, tapi juga apapun yang ada di bumi. Karena di Al-Hadid Allah menegaskan ulang kekuasaan Allah, mulkus samawati di situ ya. Tetapi di surat Al-Hasyr yang kemarin kita antarkan sudah di depan mata kejadian sosiologisnya yang tidak dapat dipungkiri. Kekuatan dahsyat Yahudi itu mudah bagi Allah melumpuhkannya. Maka di Al-Hadid tidak ada wama fil ard, tapi di Al-Hasyr ada wama fil ard. Mirip Al-Hadid, mirip Al-Hasyr adalah as-sof. Secara berurutan itu warnanya ungu, warna janda. Secara berurutan, setelah isim fi'il madi, Allah menggunakan fi'il mudhari' pada surat berikutnya yang prolog awalannya menggunakan tasbih, yaitu yusabbihu. Nanti kita akan membahas di surah Al-Jumu'ah, itu surat hebat itu ya.
Semua Quran suratnya hebat, tapi konteks dengan kita sekarang itu hebat. Dan rangkaian dari tasbih itu ditutup dengan perintah sabbih. Sekarang tidak ada lagi peluang untuk tidak bertasbih. Ayo bertasbih. Kalau kita meyakini sesuatu yang di luar akal, itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Baik yang sudah terjadi maupun yang kita harapkan akan terjadi, termasuk harapan besar umat Islam saat ini, kapan ya Palestina bisa menundukkan Israel. Di atas kertas sulit, jangankan ahli apa disebutnya itu militer tuh, analis militer, di warung kopi juga orang-orang ngobrol warung kopi tahu Palestina tidak punya kekuatan apa dibanding Israel, sehingga hal yang mustahil lah laksana Indonesia nantang perang Amerika. Sekarang menerpa juga Indonesia. Kira-kira kalau terjadi perang di Laut Cina Selatan, Indonesia harus berhadapan face to face dengan tentara pembebas rakyat Cina. Kira-kira keok enggak ya? Keok. Nah, maka surat Al-Hasyr ini bukan surat tentang masa lalu, tapi berlaku kaidah karena dimulai dengan subhanallah. Mustahil kan Indonesia bisa setara berhadapan dengan Cina. Bahkan kadang-kadang berhadapan dengan Malaysia dikhawatirkan. Tapi menjadi tidak mustahil kalau kita mampu bertasbih kepada Allah. Jadi pertanyaan pembuka, kapan kita bertasbih? Yaitu pada saat kita meletakkan sesuatu yang di luar jangkauan akal itu adalah hal yang mudah untuk Allah. Karenanya tidak mungkin Allah tidak ajiz. Tetapi keajizan Allah tidak mungkin sembrono, pasti ada hikmahnya. Apa hikmah itu? Kesesuaian tindakan dengan ilmu, tidak sembrono, tidak asal kedaden, ada basis ilmunya. Kita menggampangkannya nyebut dengan bijak. Sayang bijak itu dikonotasikan dengan orang yang kalem, kalau berbicara lembut, kalau berjalan lambat. Nabinya nggak lambat, buyuk malah ya, bukan lambat. Mindahkan sendok itu lamban, kalau kayak slow motion. Nabinya apa ya, lincah, karena memang tidak mungkin membuang waktu. Saya kurang sepakat menampilkan kepentingan movie ya, film, tokoh kiai ulama itu lambat, kecelik, seolah-olah hidup nggak ada beban gitu. Bahwa waktu tersedia panjang. Nggak ada, nabinya cepat lah, bertindak cepat. Orang-orang dengan gerakan lamban nggak boleh punya istri dua itu. Nah, pergerakan hilirnya lamban.
Artinya membangun profilnya kurang pas. Bukan itu hikmah itu. Hikmah itu bertindak tepat karena ada ilmunya. Maka tidak mungkin matahari salah tempat, bulan salah tempat, bintang salah tempat. Kendati kita menyebut ada badai, tapi itu sesuai ilmu Allah. Ketika kapan angin kecepatannya 25 knot, 26, 27, kita nyebutnya badai, tapi itu sudah sesuai ilmunya, maka disebut hikmah. Namun bahasa kita menyediakan terjemahan dengan kata bijak. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lihatlah setelah surat Al-Isra di mana Allah membuktikan keajizannya. Perhatikan di Al-Hadid dan Al-Hasyr, juga surat-surat yang lain yang prolog atau pembukaannya yang bertasbih, itu kunciannya innallahal azizul hakim. Innallahal azizul hakim. Dari 99 asmaul husna yang diambil hanya Al-Aziz Al-Hakim. Keajizan Allah terbuktikan pada saat Nabi Isra. Dan di Al-Hasyr ini, sebagai kemarin kita sampaikan, untuk mengusir Yahudi itu mimpi. Harus kita yakini. Kalau kita memahami peta sosiologis yang kemarin kita hantarkan, sulit mengusir Yahudi. Sulit. Kenapa surat Al-Hasyr tidak lebih dahulu memaparkan ceritanya, tapi lebih dahulu bertasbih? Nah, karena Allah ingin kita mengakui, ayolah di alam dipuji Allah. Soal ceritanya nanti. Soal ceritanya. Sekarang di alam diri Allah, nikmati kesenangan di tengah-tengah kesulitan, duka yang dialami Nabi Muhammad dan para pengikutnya di Madinah. Harus menghadapi kaum Yahudi yang rasanya mustahil bisa diusir. Di sisi lain, orang Yahudi juga menganggap, siapa sih yang berani mengusir dia? Terutama melihat sistem bentengnya itu, rasanya sulit. Dan sampai sekarang peninggalan itu masih ada. Allah mengunci wa huwal azizul hakim. Kalau kita mau masih mempersoalkan keazizan Allah, lihat itu peristiwa-peristiwa itu. Kalau kita masih mau mempertanyakan kehakiman Allah, lihat peristiwa-peristiwa itu. Karena yang ditantang Yahudi Allah. Kita perhatikan di dalam ayat 2-nya. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Siapa yang mengusir Yahudi dari Madinah? Allah. Maka kata Allah, huwa, Allah lah alladzi akhrajal ladzina kafaru, yang telah sukses mengusir orang-orang kafir, min ahlil kitabi min diyarin, dari kalangan kaum Yahudi dari perkampungan mereka, dari kem-kem mereka, klaster mereka di Madinah, li awwalil hasyri. Ingat-ingat, itu baru pertama. Berarti ada yang kedua, ada yang ketiga. Lagu milik siapa yang ada kata kedua ketiganya? Ahmad Dhani.
Yang kedua, yang ketiga ya, udah ya. Ditulis. Jadi ini karya Allah. Karya Allah. Ini penting ya buat kita. Ini luar biasa mustahil. Dan secara mikro kemustahilan itu kita hadapi dalam kehidupan privat kita. Mungkin bersama keluarga kita. Banyak hal mustahil terlanjur terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka setiap peristiwa mustahil yang terjadi itu sekaligus juga perintah untuk bertasbih. Juga mengajarkan kalau sesuatu yang mustahil itu ingin terjadi, maka bertasbihlah juga. Maka bertasbih juga. Tingkat kemustahilannya dilukiskan oleh Allah. Madonantum, kamu tidak punya asumsi. Asumsi itu berarti sudah jadi. Kalau sesuatu yang tadinya informasi rahasia menjadi informasi publik, maka berubah menjadi asumsi. Sampai tukang kopi, warung kopi ngobrol soal Indonesia lawan Cina, bisa menyebutkan jumlah prajuritnya, jumlah tanknya, jumlah pesawatnya. Ini warung kopi. Dulu informasi hanya dimiliki intelijen, sekarang sudah menjadi obrolan warung kopi. Maka disebut don. Saking apa ya? Populer ya. Saking sudah publishnya lah. Nah, sesuatu menjadi publish itu bisa opini. Jadi orang Yahudi sudah menang secara opini. Sampai orang-orang Muslim di Madinah bakal bisa ngalahkan Yahudi. Maka Allah menyatakan, madonantum, kamu memiliki opini. Ayyahruju, bahwa kamu tidak mungkin bisa mengusir mereka. Tapi anehnya, wadonnu, mereka juga sibuk membangun opini. Siapa? Orang Yahudi. Annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Perhatikan kata minallah. Orang Yahudi meyakini bahwa benteng yang dimiliki, yang ada di dalam klaster perkampungannya, itu tidak mungkin bisa ditembus sekalipun oleh azab minallah. Siapa yang ditantang? Allah. Hebat nih orang Yahudi, sudah membuat basis kalkulasi model-model serangan Allah. Tentu orang Yahudi adalah Bani Israel, kaum tua, pemilik Nabi berkali-kali, tahu sejarah kegagalan kaum-kaum terdahulu, dan itu kemudian membangun kreativitas. Bagaimana kalau terjadi apa yang menimpa kaum Nabi Lut? Bagaimana kalau terjadi apa yang menimpa kaum Nabi Nuh? Mereka semua tahu. Dan benteng di Yasrib itu dibuat dengan mencoba menangkal kejadian-kejadian masa lalu. Itulah arti minallah. Maka mereka Muhammad, kita udah belajar dari kaum-kaum dahulu yang gagal. Gak mungkin lah dibangun opini itu. Sekarang Yahudi bukan hanya secara fisik punya kekuatan, secara logistik punya kekuatan, juga sudah memenangkan opini. Ya. Apa yang menyebabkan kita nekat berani memerdekakan bangsa ini?
Ya. Sama kan situasinya dengan sahabat pasca perang yang memilukan harus menghadapi pengusaha Yahudi, yaitu Hiroshima, yaitu kabar soal bom Hiroshima. Berarti cara menghadapi kekuatan fisik harus dengan non fisik. Perang siber kan? Maka apa yang terjadi di Hiroshima digunakan sebagai pemicu bangkitnya keberanian orang Indonesia, tetapi juga menurunnya nyali pemilik kekuatan fisik itu. Dan inilah yang kemarin kita bahas, Allah tidak ngutak-ngatik benteng. Kita simpulkan kemarin, perang Bani Nadir adalah perang tanpa pertempuran. Kalau memang perang Bani Nadir adalah perang tanpa pertempuran, lah apa gunanya bentengnya ya? Senjata yang dipersiapkan. Coba dipikir-pikir. Uang dandan, uang wadon, 2 hari 2 malam di salon. Ternyata yang ngelamar salah pilih. Yang dipilih ibunya karena janda. Baca. Saya nggak ada santri saya Paris ya sih. Jadi bajidaninya sendirian. Karena Yahudi di dalam ayat 2 itu membayangkan dirinya sudah pantas menantang Allah, maka Allah yang menjawab. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah mengirim azab kepada kaum Yahudi Bani Nadir dari yang tidak dapat diperkirakan. Pintu bentengnya ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, tapi tidak ada cerita soal Nabi nerobos dari pintu yang mana. Dari arah mana? Andai kata ada satelit atau drone untuk memantau pergerakan lawan, tetap percuma. Karena Allah menciptakan satu kekalutan bukan dari luar, tapi dari dalam diri hati penghuni benteng itu, yang disebut dengan ketakutan. Tidak terpantau satelit, tidak terpantau drone. Itu yang disebut dengan lam yahtasib. Sulit ya, sistem protokol ring sudah gak ada artinya. Pengepungan kaum Bani Nadir itu 6 hari pengepungannya. Sebagaimana nyalinya yang kecil yang dimiliki atau di kaum muslim, maka 6 hari itu sebetulnya adalah 6 hari yang sulit, dan hari demi hari semakin sulit menemukan cara sing dimanjing ikan benteng ini. Karena sebelum benteng ada border berupa perkebunan kurma yang padat. Perkebunan kurma yang padat. Kurma itu palem ya? Palem. Berapa diameter pohonnya? 3 meter. Panas lu yang dipan hidup kan. Diameter palem berapa batangnya? Tergantung besar umurnya. Ini mah punya Bani Nadir.
Karena nanti ada kata-kata kuncian di ayat berikutnya, itu kurma terbaik. Kurma terbaik. Bayangkan komoditas kurma Madinah dikendalikan kaum Bani Yahudi pada saat itu, sama dengan kita menguasai komoditas jengkol. Oh, ngeri itu. Fluktuatif harganya kok, tidak terkendali. Sehingga orang Bani Nadir tidak mampu menerka dari mana kira-kira cara Nabi Muhammad bersama para sahabat mampu menerobos. Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba. Ternyata kecolongan, bukan kehebatan Rasulullah yang melumpuhkan sistem sel yang mereka bangun, tapi Allah mengirimkan fi qulubihim, di hati mereka ru'ba, rasa risau, ketakutan, nyali yang tiba-tiba ciut, pikiran macam-macam, sehingga runtuhlah kepercayaan diri itu. Ini faedah kepada kita, berani dan takut itu milik Allah. Mintalah keberanian dari Allah dan mintalah dilindungi dari ketakutan kepada Allah. Apa yang terjadi? Yuhribuna biaidihim buyutahum biaidihim wa aidil mu'minina. Yang terjadi adalah mereka menghancurkan apa yang mereka bangun sendiri, yaitu rumah-rumah yang selama ini mereka anggap, karena klaster kan, rumah yang paling nyaman dibongkar. Bayangkan Pak Aryan di Widi Asri, paling mewah di Serang, mana perumahan? Citraland Taman Puri Indah. Taman Puri Maret. Arfa lah. Sanalah Legok lah. Serang Citi. Akhirnya masyarakat sekitar, termasuk Bu Hunaina, Pak Syamsuddin Idris, karena seberangnya, perumahan seberangnya, nonton Parian dan penduduk lain dari perumahan Serang City ngangkuti reng kasur, kehina pun, iya, terhina. Ayo ditonton orang yang tidak pernah buka kaca mobil itu, akhirnya ngungsi, terhina. Beda lagi dari Serang City, banyak para medis mengeluarkan dengan tandu. Orang-orang kaya itu ditandu sebagai korban, tidak terhina. Ini mah dengan muka tertunduk membawa apa yang bisa dibawa. Mending kulkas, reng, kasur. Ya. Luar biasa terhinanya lah. Dan itulah cara Allah menghina kaum Yahudi. Kapan Allah menghina suatu kaum? Sampai azabnya seperti itu. Padahal paket azab lebih dahsyat lagi di akhirat, nggak hilang, tetap menunggu. Yaitu ketika kaum itu bukan hanya maksiat, tapi membangun oposisi kepada Allah, kejahatan keagamaan, komunisme, oposisi. Jadi oposisi itu yang merusak agama kita, baik menghujat Quran, Nabi, apalagi Allah. Dalam konteks itu hebat nggak perjuangan Muhajirin? Karena menolong agama Allah, maka tidak ada yang bisa ngalahkan
derajat muhajirin setelah alumni perang Badar. Di bawahnya Al-Ansor, kaum Ansor. Nah, kapan kita menolong agama Allahnya? Menegakkan agama Allah aja masih Senin Kemis, apalagi menolong agama Allah. Nah, sekali-kali berangkat ke Palestina, perang lawan Yahudi. Fa'tabiru ya ulil absar, gunakan pelajaran wahai yang memiliki pengetahuan, akal pikiran. Ceritanya belum ada, tapi Allah mengingatkan dulu, ini pelajaran. Pelajaran itu karena akan berulang, harus dipakai. Apa pelajarannya? Walaula an kataballahu alaihimul jala, kalaupun kaum Bani Nadir Yahudi itu tidak diusir dari Madinah, andai hitung-hitungannya, lahazabahum fid dunya, maka paket yang lain sudah siap yang pernah dialami kaum nabi-nabi sebelumnya, yaitu azab di dunia, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Berarti diusir Nabi dan pengikutnya dari Madinah itu, kalau kata orang Jawa, untung hanya diusir. Apa rahasianya hor dipateni baikun ya? Karena gara-gara diusir 600 unta keluar dari Madinah. Dilaporkan ada yang ke Khaybar dan ada juga yang ke Syam. Sekarang bercokol di Syam itu, yang kita sebut dengan Palestina itu. Dan uniknya surat Al-Isra adalah surat tentang Bani Israel, surat tentang Syam, surat yang dimulai dengan tasbih. Uniknya itu. Jadi Allah mengingatkan kita, menghadap Yahudi kudu akan bertasbih. Sebab kalau memakai kemampuan badan mustahil. Semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari agama, semakin kuat Yahudi itu. Jadi Yahudi itu indikator buat kita umat Islam. Kalau opininya semakin menguat, umat Islam sedunia secara umum rata-rata akidahnya mengendor. Jadi dia paket dari Allah. Itulah kenapa saya meyakini kalau Allah mau diazab kok, tapi Allah biarkan mereka diusir keluar dari Madinah dan meneruskan petualangan sejarahnya adalah sebagai indikator untuk kita. Secara global tauhid umat Islam belum kuat, ditandai dengan menguatnya opini keadidayaan dari Yahudi. Itu kan seperti itu kan. Walahum fil akhirati adzabun nar, walaupun di akhirat nanti Yahudi itu pasti diazab. Nggak bisa kita ngomong isnahkan bi, di akhirat diazab, tidak bisa. Karena ada tugas yang tidak pernah berhenti, menolong agama Allah. Nggak bisa. Jadi tidak boleh kita ngomong isnakan bisa, delengakan be, mengkogemancing ini neraka. Nggak bisa. Wong masih hidup belum sekarat, maka wajib kita berjuang agar dia bertobat. Dalam kasus Yahudi jangan diajak bertobat, tapi tegakkan dan menangkan agama Allah. Zalika, semua yang dilakukan Allah, walaupun tidak diazab tapi diusir dan dihinakan dari tanah Yasrib, itu adalah bi'annahum syaqullah, karena mereka membangun oposisi kepada Allah. Bukan hanya kafir,
tapi juga menyengaja ingin menghancurkan kekuatan Islam dan umat Islam. Dari dulu Nabi dipateni baik kelan Yahudi. Untung sekarang orang Yahudi tahu, andai pun ada yang mengaku jadi nabi, itu nabi KW, maka nggak dibunuh. Berapa nabi yang sudah mendeklarasikan diri coba? Karena memang tidak ada informasi yang valid bahwa ada nabi setelah Muhammad. Mereka terpukul karena Allah menutup cerita nabi pada Nabi Muhammad, dan mereka berharap itu dari kalangan mereka setidaknya keturunan Nabi Harun. Sayang, yang terjadi adalah keturunan Bani Hashim dari Quraisy Arab, dan itu tahu. Makanya walaupun Nabi baru muncul, pemain bulu tangkis jadi Nabi di Bandung, ada pengikutnya, nggak pernah dibunuh Yahudi. So varian mendeklarasikan Nabi, paling ditangkap MUI. Yahudi nggak pernah ngincer, karena sejarah gemilang Yahudi adalah ngelunjak pada Nabi. Itu sejarah gemilang Yahudi. Kaidah dasarnya adalah wa may yusyaqillah fa innallaha syadidul iqab. Sampaikan oleh kita, siapapun yang menjadi oposan kepada Allah, maka Allah itu syadidul iqab, dahsyat pembalasan. Ma qatatum min linatin. Kalau orang sholat jangan kayak robot, sampai mentetek. Kata ustadz, layinu, dibuat lunak. Layin kan, min linatin. Nah sama aja tuh. Layinu, dilayinkan. Linatin, lembut, nyaman. Jangan mekengkong sampai sedakep. Jangan, dibuat lunak ya. Ada perempuan juga ikut-ikutan gini, melindungi artis bagian tertentu dari tubuhnya. Emang siapa sih ngedeleng kauran amat? Ini repot yang kenen be. Tidak ada bedanya antara wong katisen kelan salah. Ya itu pikirannya parno itu. Linatun artinya kurma. Kalau orang sudah menguasai komoditas kurma, itu lina, sudah nyaman itu hidupnya, sudah mengendalikan pasar. Itu maka disebut linatun, layyin. Ma qataltum min linatin. Soal Nabi mau membakar kebun kurma itu atau tidak, akhirnya dalam kurun berhari-hari melakukan pengepungan klaster dari pemukiman Yahudi Bani Nadir itu, jujur saja membingungkan Rasulullah, sing dimanjingikin penuh dikepung, diborder oleh perkebunan kurma. Maka dengan sangat terpaksa dan diizinkan Allah tentunya, dibakarlah kebun kurma itu untuk membuka jalur. Api membumbung, maka kegaduhan hati dilukiskan dalam suatu riwayat dari satu orang yang masuk Islam dari Yahudi itu. Ada koin dalam bejana, itu bukan bunyi celing, waduh, melihat kobaran api. Dan sampai sekarang siapapun melihat kobaran api, ciut nyalinya. Sampai sekarang rupanya begitulah cara Allah siwon.
Di sisi lain, orang-orang mulai menetes air matanya melihat rumahnya terbakar. Habis sudah tabungan kita, Mas. Iya, mah. Sertifikat, mah. Untung kwitansi utang juga ikut kobong. Masih ada untungnya. Mulai runtuh. Dan runtuh pula lah harapan kebanggaan Yahudi Bani Nadir, karena tabungan berupa perkebunan kurma itu terbakar. Dan itulah yang dimaksud dengan ar-ru'ba, ketakutan, siwari. Timbullah protes dari kaum Bani Nadir. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad tidak menjalankan perintah Allah untuk melindungi tumbuhan, anak kecil, kaum wanita dalam peperangan nggak boleh diutak-atik. Tapi kata Nabi, saya digerakkan Allah. Pastilah dia terbaik dan diizinkan Allah. Memang lamun kepaksa diizinkan. Dalam kasus perang Vietnam, anak-anak kecil dititipi senjata. Dan dilakukan pula oleh kita. Kaum perempuan banyak yang dititipi babu runcing kan, untuk diserahkan pada pejuang-pejuang kita. Banyaklah kamuflase. Tapi yang dilakukan Nabi adalah terpaksa. Makanya ternyata sebagian saja sudah menimbulkan mengendornya nyali kaum Bani Yahudi. Maka melihat apa yang terjadi, konon dalam riwayat, orang Yahudi lah yang membuka gerbang benteng itu. Welcome, masuk. Beberapa sahabat masuk, melihat keadaan di dalam, dan menyampaikan pesan Nabi, 1 kali 24 jam harus keluar dari kemah. Mereka menawar, izinkan kami membawa apa yang kami bisa bawa. Boleh, asal satu, nggak boleh senjata. Terus ini penting, senjata ini bebas mau kemanapun orang Yahudi, mau hijrah, mau pindah, karena tidak memiliki senjata dan uang yang cukup, maka butuh waktu lama lagi untuk mereka membangun kembali kekuatannya. Dan itu penting buat Nabi Muhammad istirahat dikit sih. Maka senjata tidak boleh dibawa. Begitu juga hal-hal penting yang berbahaya apabila mereka mampu dalam waktu cepat membangun oposisi lagi. Ternyata yang dibawa adalah struktur rumah, kayu-kayu dan lain sebagainya. Maka dihancurkanlah oleh mereka sendiri rumah yang selama ini mereka banggakan, dan itulah penghinaan dari Allah untuk mereka. Maka kata Allah, ngapain dipersoalkan? Maka qatu millinatin, soal Nabi itu mau memotong atau membumi hanguskan perkebunan kurma, au taraktumuha qaimatan ala usuliha, atau membiarkan pohon-pohon kurma itu tegak di atas tempat asalnya, maka fa biidnillah, semuanya bukan asal-asalan, tapi dengan izin Allah, juga berarti dengan pengetahuan Allah. Waliyuhziyal fasiqin. Itulah hal yang kita anggap tidak masuk akal itu sekarang menjadi masuk akal, tapi secara keimanan. Tetap tidak masuk akal, tapi secara keimanan menjadi masuk akal. Maka disebut dengan subhanallah. Nah, itu sampai di situ ya kemarin ya. Kita lanjutkan sekarang. Kesimpulan kita berarti ada peperangan enggak? Tidak ada. Tapi dalam tarikh tetap disebut
perang Bani Nadir. Tapi peristiwanya bukan perang, pengusiran. Maka nama suratnya Al-Hasyr, pengusiran. Harta yang ditinggal oleh orang-orang yang diusir dan terusir disebut harta fai. Tapi kalau harta yang ditinggal oleh orang-orang yang kalah perang disebut ghanimah. Tuh, ya. Jadi apa bedanya harta ghanimah dengan harta fai? Harta ghanimah adalah harta rampasan perang karena suatu kelompok dinyatakan kalah perang. Sedangkan harta fai adalah harta yang ditinggal karena terjadinya pengusiran dan bedol desa, menyangkut agraria, properti, barang-barang maupun klaim-klaim lainnya seperti saham dan lain sebagainya. Dan dilaporkan 600 ekor unta bergerak meninggalkan Madinah menuju Khaybar dan menuju Syam. Berarti ada berapa orang di atas onta itu? 1.200 orang. Nah, kalau pakai rata-rata ya pepantesannya lah. Karena itu ada perabotan. Berbagi tempat yang perabotan berarti 1.200. Kita buat kalkulasi jumlah kakaknya, anggaplah 400 sampai 500. Ini keluarga kaya, pengendali ekonomi kapitalis. Varian aja 3 mobilnya. Maka satu kakak kira-kira 4 ekor unta. Dan 3 ekor unta rata-rata ditinggal. Berapa unta yang ditinggal di perkampungan itu? Luar biasa besar. Belum perkebunan, tabungan logam mulia, luar biasa. Semuanya disebut harta fai. Ada nggak yang layak diberi upah dari harta itu? Tidak ada, tidak ada pertempuran kok. Prinsip ghanimah adalah untuk memberi 1 upah pegel perang, 2 honoris, penghargaan atas keterampilan tertentu. Mungkin main pedangnya paling hebat, berkudanya paling hebat, menyiapkan logistik masakan untuk para prajurit paling hebat. Semua diberi hal-hal lebih dari ghanimah itu. Tapi fai tidak ada kaitan upah dan berpotensi memicu keributan. Wong kederate pengen. Kemarin BLT KB merasa terdampak corona, ribut sibuk memperebutkan 600.000. Saya juga pengen, tapi malu saya ketua RT. Bukannya dapat, nombok saya lagi. Saya pengen tuh manusiawi. Dan manusiawi juga para sahabat ngarep-ngarep menawi oleh. Ujian berat buat para sahabat, ujian berat. Maka diujilah apa yang disebut dengan fai. Maka mari kita baca. Wa ma'afa Allah, apa yang diberikan Allah. Berarti pemberian siapa? Allah. Wa ma'afa Allah,
apa yang diberikan Allah dari apa yang ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir di perkampungannya itu adalah ala rasuli, kepada Rasul sebagai pemimpin pada saat itu. Kok begitu? Karena fama aujabtum, laka memodal. Sudah jaraknya tidak puluhan kilo. Wa ma aujabtum alaihi min khailin, untuk mencapai itu tidak diperlukan. Fama aujabtum, kalian tidak memerlukan min khailin, baik berupa jaran, kuda, wala rikabin, apalagi onta. Walakinnallaha yusallitu rusulahu ala may yasha, tapi rupanya Allah memenangkan Rasul menurut yang dikehendaki Allah. Lah kamu modal ngoncom nonggoni 6 dina tanpa berlumur darah, maka tidak pantas mengharap upah dari apapun yang ditinggalkan oleh orang-orang yang diusir. Diingatkan oleh Allah, tahu diri maksudnya tidak berkeringat, pengen ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu semua bukan karena kalian hebat lalu kalian merasa pantas dapat harta yang ditinggalkan kaum Bani Nadir, tapi karena Allah atas segala sesuatu itu memang berkuasa. Maka sekarang Allah yang berkuasa menentukan bagaimana cara membagi harta-harta yang ditinggalkan itu, padi ngegeletak itu. Bagaimana caranya? Begini caranya kata Allah. Ma'afa Allah ala rasulihi min ahlil qura, apapun yang diberikan Allah kepada Rasul dari apa yang ditinggalkan oleh ahlil qura, penduduk kampung itu, maka rumusnya adalah satu, walillahi, untuk Allah. Istilah untuk Allah itu gimana caranya ya? Nanti. Dua, walir rasuli, untuk Rasulullah. Tiga, walidil qurba, untuk ahlul bait. Ayo, ahlul bait Rasulullahnya ada berapa? Ada Bani Hashim, ada Bani Bututi, mana itu biasa hafal tuh. Munaf ya, Manaf. Bani Manaf melukai perasaan Rasulullah. Dalam episode Mekah Rasulullah terkepung 3 tahun. Mereka bersekongkol dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Bani Hashim walaupun masih kafir, akhirnya melindungi Nabi Muhammad 3 tahun. Maka walidil qurba di sini ansih, hanya untuk Bani Hashim. Ya, walidil qurba ini boleh kita pakai. Dulur singnya mengitakan ajole bebagai, boleh kita pakai, dan bukan sebagai denda, bukan, memantes kebaikan Allah, kebaikan orang harus kita beri harga ya. Jangan melukai perasaan orang yang sudah baik karena uang sing ora teger tetap di ini bisa kita pakai. Waliyatama, anak yatim siapapun. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, para perantau. Tuh, lihat tuh. Ada nggak prajurit? Nggak ada. Wih, gigit jari nih para prajurit ini. Sektor doang ya. Ini ujian berat.
Ujian berat. Apa kata Allah? Perhatikan. Ini yang dipakai ekonom syariah. Kai ini ya, bukan John Kay. Kai supaya la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Kekayaan itu berputar hanya di antara agnia kalian. Ini kan yang dipakai ahli-ahli ekonomi syariah kan, supaya kapital tidak berputar di segelintir orang kaya. Allah mengajarkan kepada kita, rampas itu harta dari kapitalis yang memang menjadi musuh Allah. Kalau kita ingin memutar supaya keluar dari penguasaan segelintir orang kaya, sebagaimana Allah mengusir kaum Yahudi. Jadi harus dengan jihad. Kalau perlu ya perang. Gimana orang sirahnya begitu? Jadi menghentikan monopoli kekayaan diajarkan oleh Allah harus dengan jihad. Harus dengan jihad. Tapi semurni apa kita berjihad? Bukan untuk diri kita, tetapi untuk supaya semua orang memiliki kesempatan yang sama. Itu yang dimaksud dengan kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Luar biasa hebat. Diletakkan oleh Allah sejak awal peradaban Madinah, bagaimana membangun sistem ekonomi kerakyatan ya, melawan kapitalisme, melawan monopoli, walaupun dengan cara yang agak-agak peperangan tanpa pertempuran. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, ada kesengajaan dari Allah membiarkan kaum Bani Yahudi itu melembaga, menjelma menjadi kekuatan. Allah ingin mengajarkan bagaimana cara melucuti kekayaan dari orang-orang yang tidak memiliki kepekaan kemanusiaan. Dan panggung sejarahnya ada pada kisah pengusiran kaum Bani Nadir. Tapi ini kan pelajaran untuk kita sekarang. Sekarang pun usir siapapun yang menjadi lintah darat, yang mencekik kehidupan ekonomi rakyat. Karena itu disebut oposisi Allah. Kalau saya boleh membuat satu ilustrasi, kata kuncinya adalah kai, supaya terdistribusi secara adil kepada yang membutuhkan fresh money. Kata kunci. Maka terjadilah pengusiran. Berarti apa pelajaran? Usirlah yang menyebabkan, aktor-aktor yang menyebabkan kekuatan ekonomi tidak terdistribusi secara adil. Terdapat dalil itu untuk orang yang mengatakan bahwa mengambil harta non muslim jadi halal. Apa itu dasarnya? Halalnya setelah terusir. Kalau belum kan diceritakan siapa yang membuka pintu gerbang benteng itu. Yahudi sendiri. Berarti melemparkan kemarin apa istilahnya? Handuk. Halalnya kapan? Setelah mereka mengaku kalah. Setelah mereka mengaku kalah, maka menjadi halal.
Kalau yang dimaksud pajak surah saya paham, nyolong rampok itu tetap saja haram nyolong rampok. Perang dulu, jihad dulu, ditentukan siapa pemenangnya. Ya. Berjanjilah kepada Allah, saya berjihad bukan untuk saya, tapi untuk mendistribusikan supaya adil dan merata. Rasa negatif kabeh pada berdaya sih. Jadi urut-urutannya ternyata tidak ada kaitan dengan prajurit. Ya, malah anak yatim, orang miskin. Intinya adalah mustad'af, du'afa dan mustad'afin. Kalau du'afa, bedanya du'afa dan mustad'afin apa? Orang-orang disabel itu berpotensi lemah secara ekonomi. Lemah, itu namanya du'afa. Anak-anak yatim nih kayak saya berpotensi lemah secara ekonomi, itu namanya du'afa. Janda ditinggal suami itu lemah, du'afa. Tapi ada orang punya kemampuan, punya ijazah, punya skill, sulit berkompetisi karena sistem yang tidak mendukung, disebut mustad'afin. Ya. Maka disebut kemiskinan struktural. Jadi kemiskinan struktural itu mustad'afin, sistemnya nggak mendukung, korup, tidak adil, itu namanya timbul mustad'afin. Wa ma atakumur rasul, maka diingatkan oleh Allah. Allah tahu kok prajurit pada gigit jari, tapi ini ujian terbaik untuk menguji tingkat jihad kita. Maka Allah menegaskan, apapun yang diperintahkan oleh Rasul, fakhuduhu, peganglah. Wa manahakum anhu fantahu, apa yang diperintahkan untuk dihindari, hindari. Wattaqullah, kalau kita ingin menyatakan diri takut kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Hal yang sama yang dijanjikan kepada orang Yahudi. Artinya kalau kita merasa telah memenangkan pertempuran itu lalu ikut memonopoli, sama syadidul iqab untuk Yahudi, sama untuk kita juga, tidak ada bedanya. Lil fuqara'i. Nah ini sekarang ternyata di luar tadi sampai siapa, Ibnu Sabil ya, sampai Ibnu Sabil masih diberikan jatah. Kalau tadi pendekatannya pendekatan mustad'afin. Siapa mustad'afin itu? Satu, orang merantau, wajarlah kehabisan bekal. Dua, orang miskin, miskin secara du'afa, yatim dan keluarga. Nah sekarang yang berkaitan dengan honor, penghargaan, maka harta rampasan juga dapat diberikan sebagai sumber untuk memberikan penghargaan. Ingat, bukan insentif, bukan subsidi, penghargaan. Ya, penghargaan Pak. Tunjangan itu penghargaan bukan, Panas? Tunda, tunjangan daerah. Tunda ya. Ini tunjangan dari Allah. Satu, lil fuqara'il muhajirina. Wah, kelompok muhajirin tapi prioritinya yang fakir. Karena Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan sekalipun hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah tetap jadi saudagar. Salman Al-Farisi
Siapa kemarin tuh? Yaitu kelompok muhajirin yang sehari-hari berkumpul di teras Masjid Nabi yang disebut ahli suffah. Itu kelompok fakir tapi derajatnya derajat muhajirin. Tuh. Berarti prestasinya apa? Prestasinya muhajirin. Prioritasnya yang fakir. Jadi klasternya klaster muhajirin, tetapi penentunya adalah yang paling fakir. Sama dengan kita, dari kelompok orang-orang miskin cari yang paling bagus EQ-nya. Sama. Ya, sama dengan kita. Maka Allah membuat tidak mentang-mentang muhajirin, enggak, hanya muhajirin yang fakir. Kenapa muhajirin? Ada 3 alasan kata Allah. 1, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yattaghuna fadlan min Allah. Pada waktu mereka hijrah, meninggalkan rumah, meninggalkan harta, dari Mekah menuju Madinah itu semata-mata mencari fadilah Allah. Fadilah itu bukan perbaikan nasib dunia, perbaikan nasib akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, waridwana, kepuasan dari Allah, pengen di alam Allah. Tapi yang ketiga, lihat yang mewah, yaitu wa yansurunallah wa rasulahu, menolong agama Allah. Ini yang sulit, menolong agama Allah. Komponen hijrah ada 3. Siapa yang pernah hijrah karena ingin menolong agama Allah? Rata-rata karena nggak enak masyarakatnya di situ. Yang paling banyak karena sudah kebanyakan utang di tempat itu. Oh, kabur itu mah ya. Yansurunallah wa rasulahu, mewah tapi masih dicari yang fakir. Ulaika humus shadiqun, mereka itu yang pantas mendapatkan harta fair. Itu kelompok muhajirin. Berarti ada satu kelompok lagi namanya Ansor. Ada lagi kriterianya nih. Kenapa Ansor itu disebut honoris? Walladzina tabawwa'ud dar, karena mereka menyediakan rumah hunian buat kaum muhajirin. Tapi bukan itu saja, juga menyediakan wal imana, keimanan, sehingga mereka bersatu padu dengan muhajirin membangun masyarakat muslim. Ini tidak sama dengan orang kafir yang menyediakan penampungan kemanusiaan, nggak sama. Ini soal orang dalam satu keimanan menampung pengungsi lain, dan itulah kaum Ansor. Tidak sama dengan apa itu WHO itu, lembaga pengungsi itu apa? UNHCR. Tulisannya UN doang lah. Ya kan tulisannya UN kan? Itu yang tidak bisa diremehkan. Min qablihim yuhibbuna man hajar, mereka memang mencintai kaum muhajirin, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak punya gerunek hati menawi pading bayar sewa rumah.
Lah lumayan lah, nanti ojek rame, warung saya rame, banyak pengungsi. Nggak ada tuh gerundak itu tuh, murni karena demen kepada kaum muhajirin dari Mekah. Kita sama Ugo setiap kali ada, wih, tegar kan pengungsian ke, gawe warung, haji mumpung aja, tidak ada haji mumpungnya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, padahal mereka juga butuh. Lihat, padahal juga mereka butuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wih, luar biasa ya kaum Ansor tuh ya. Kemarin video beredar, terombang-ambing di kapal Rohingya ya. Pemerintah daerahnya berat hati sebetulnya, karena memang bukan urusan pemerintah daerah, urusan pemerintah pusat. Namun masyarakatnya berontak, biar kami yang cari kasih makan. Nggak bisa dibilang mirip dengan kaum Ansor, karena mereka belum tahu itu muslim atau enggak muslim. Itu kemanusiaan. Ya Allah, kalau secara kemanusiaan kita peka, kenapa nggak lebih peka lagi kita memikirkan saudara se-Islam kita? Itu sebetulnya. Kenapa nggak lebih peka lagi? Tapi kalau belajar dari faith, maka yang cerdas dalam bersedekah, yang cerdas. Betul mereka layak mendapatkan penghargaan, cari yang sangat priority. Maksudnya itu, sama-sama muhajirinnya, cari yang sangat membutuhkan. Aja tukang beca lagi main remi ninggalin, dicelup babat, sampun dahar. Ada yang berbagi Jumat berkah itu, lagi main remi, alun-alun. Jangan bersusah payahlah mencari yang prioritas. Nah, kita alhamdulillah sampai ayat ke-9. Berikutnya bukan tentang Yahudi lagi, sudah tentang munafik, dan berayat-ayat sampai ayat 20. Memang begitulah, soal munafik itu lebih panjang diuraikan oleh Allah daripada soal orang kafir, daripada soal orang Yahudi, daripada soal orang mukmin. Karena munafik itu lebih berbahaya sebetulnya dibanding orang kafir. Aku qouli hada wastaghfiru innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.